Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman dan salam sejahtera. Tetap semangat dengan saya Bung Roban. Saya harus mengupload konten video dari Bung Roban pada saat ini beberapa jam yang lalu, di mana teman-teman pasti sudah mengetahui ada kejutan besar terjadi di Stadion Lusail di kota Doha, Qatar. Ini berlangsung di grup C ketika unggulan utama, tim yang disebut-sebut bakal menjadi juara dunia. Banyak pengamat sudah lebih dulu memberikan prediksi bahwa Argentina, tim tangguh ini, menjadi favorit kuat. Di antara beberapa unggulan lainnya termasuk dengan Brazil, ada juara bertahan Prancis, Jerman, ya, Inggris juga, Spanyol, dan Argentina memang layak kalau melihat dari kedalaman skuad. Apalagi di sana adalah Pulga, Lionel Messi. Namun sepak bola, semua bisa terjadi di lapangan. Jangan meng-underestimate sebuah tim underdog seperti Arab Saudi, ya, yang masuk lapangan dengan sangat percaya diri, dan akhirnya mereka mampu menaklukkan, membuat semua mata menjadi terbelalak di Stadion Lusail. Ya, pendukung Arab Saudi pasti bersorak gembira, riuh gemuruh. Sebaliknya bagi pendukung Argentina tertunduk lesu ketika mengetahui timnya harus kalah dari Arab Saudi dengan 2-1. Ya, padahal Arab Saudi ini diperkirakan sebelumnya akan menjadi lumbung gol bagi Messi dan kawan-kawan. Karena sebelumnya beberapa hari yang lalu, ya, sebelum pesta sepak bola ini dibuka, Argentina itu melakukan pertandingan pemanasan uji coba melawan Uni Emirat Arab. Dan Argentina membantai 5-0. Artinya permainan antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi ini tentunya kan beda-beda tipis. Samalah kedua tim ini. Dan seakan mereka sudah mengirimkan sinyal terhadap Arab Saudi akan menjadi lawan mereka pertama di Lusail Stadium, bahwa harus berhati-hati menghadapi tim tenggo ini. Tapi Arab Saudi yang dilatih oleh Hervé Renard, yang mantan pelatih Maroko, yang juga bagus ketika membawa tim Maroko di 4 tahun lalu di Rusia. Karena di grup B ini, Renard ini pelatih asal Prancis, berusia 54 tahun, juga tidak gampang untuk dikalahkan. Bahkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan Portugal hanya menang tipis 1-0, susah payah. Dan gol itu tercipta di menit keempat lewat Cristiano Ronaldo. Dan mereka menahan imbang Spanyol, ya, dengan 2-2. Padahal dari kedalaman skuad Spanyol itu kan semua tahu, ya, unggul segalanya. Tapi Renard dengan tim Marokonya mampu menang 2-2. Mereka hanya kalah satu kali, ya. Saat itu mungkin dari Iran dengan 1-0. Tapi setelah sekarang dia menangani Arab Saudi, dia bisa melakukan berbagai hal yang baik. Ya. Menjadi pelatih asing pertama bagi Arab Saudi yang menang dalam 18 pertandingan. Luar biasa. Dia mengubah cara bermain, ya, dari Arab Saudi sehingga unggul di babak kualifikasi putaran ketiga untuk zona Asia dan lolos langsung ke Qatar. Ini pelatih yang baik. Melawan Argentina pun dia memotivasi timnya. Jangan takut, jangan gentar menghadapi nama besar Argentina dengan Lionel Messi dan semua seabrek pemain-pemain Argentina yang top semua, ya. Ada Dybala, ada Lautaro Martinez, Otamendi, termasuk sana Emilio Martinez, ya, Lisandro Martinez juga. Tidak perlu takut dengan nama-nama. Katakan ini adalah Leandro Paredes, ada Angel Di Maria, ya. Kemudian Rodrigo De Paul, Paco Gomez. Jangan takut, bermain dengan disiplin tinggi. Pressing juga terhadap mereka, manfaatkan lebar lapangan, dan satu hal yang baik bagi mereka, bukan saja Arab Saudi ini memutus prestasi luar biasa dari Argentina dengan Lionel Scaloni sebagai pelatih mereka, sejak mereka tampil luar biasa di Copa America dengan meraih 2 gelar berturut-turut saat itu, sejak di 2019, dengan mencetak 36 pertandingan tidak terkalahkan. Namun bagaimana Renard ini meminta kepada satu pemain. Mungkin teman-teman asik menonton pertandingan ini, ya. Pemain Arab bermain, semua pemain Arab ini bermain bagus, ya. Tidak ada yang jelek. Tampil oke. Skema juga 4-1-4-1 berjalan dengan bagus. Ya, walaupun mereka kebobolan lebih dulu lewat penalti Messi di menit ke-10, tapi mereka tidak turun secara mental, bermain bagus sekali, rapat dalam disiplin, ya, disiplin sekali untuk bisa menjaga pertahanan lebih dalam, ya. Sehingga ini menyulitkan bagi Angel Di Maria, Lionel Messi untuk bisa masuk. Lautaro Martinez, memang juga teman-teman bisa melihat kan ada 3 gol Argentina, 2 diantaranya Lautaro Martinez dan 1 dari Messi yang dianulir.
lewat VAR, ya. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana 2 gol dari Arab Saudi semua datang tidak keberuntungan, ya, tidak dari penalti. Ya. Mereka datang dengan gol-gol yang bagus. Kita bisa melihat bagaimana Saleh Al-Shehri, striker mereka, yang mencetak gol di menit 48 untuk mengubah skor 1-1. Kemudian ini disebut The Arabian Neymar, tuh Neymar dari Arab, ya. Salem Al-Dawsar, ya, yang membuat gol di menit ke-53. Lihatlah, pasti teman-teman sudah lihat gol-gol mereka semua berkelas, ya. Dengan Shehri bisa mentembak dengan kaki kiri, kemudian bagaimana kaki kanan dari Al-Dawsari, ya. Al-Dawsari ini bisa menggetarkan gawang Emiliano Martinez, dan 2 gol ini memang 2 gol yang luar biasa. Saya memberikan acungan jempol terhadap penampilan dari Arab Saudi. Walaupun mereka lebih banyak bertahan, ya, tapi inilah sepak bola. Mereka harus bisa mengamankan kemenangan, tidak mau kalah. Siapapun tidak ingin kalah, dan apapun mereka harus lakukan di lapangan. Karena kan percuma kalau mereka bermain dengan terbuka melawan pemain-pemain berkualitas tinggi seperti Argentina. Ini sama saja mereka akan bunuh diri kalau mereka melayani jual beli serangan dengan Argentina. Paling enak memang mereka menunggu, bertahan dan counter attack, dan mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus. Hasil akhir yang menentukan, bukan soal ball position. Penguasaan bola pun sampai 100%, tapi akhirnya kalah, sia-sia. Ya, tembakan boleh 30, 40, on target mau 15, 20, tapi kenyataannya, faktanya kalah. Ya, Arab melakukan hal demikian, ya, kalau bisa melihat bagaimana dari statistik mereka. Mereka hanya 3 kali menembak sepanjang pertandingan, 2 on target, dan sangat efektif. 2 on target itu menghasilkan gol. Dan mereka bisa memenangkan pertandingan dibandingkan dengan Argentina. Ada 15 tembakan yang mereka lakukan, tapi hanya 6 on target. Ya. Mestinya ini kecil, tembakannya juga kecil. Kalau dengan lawan yang bertahan, mereka bisa menembak mungkin lebih dari 20. On target pun mungkin lebih dari 10. Tapi mereka bisa mendapatkan hanya 6 on target dan 1 gol yang lahir itu dari penalti. Ya. Bukan dari permainan open play atau dari set piece yang terjadi. Dan Argentina harus mengakui ini. Bagaimana rekor mereka kalah, ya, walaupun mereka bermain dengan terus bisa menyerang, ada 9 corner kick. Kalau Arab Saudi cuma 2 corner kick, ya, tapi yang paling menonjol bahwa lebih dari 10 kali pemain-pemain Argentina itu terjebak dalam posisi offside. Nah, perangkap offside ini yang juga menguntungkan bagi yang selalu dimainkan oleh pemain-pemain Arab, yang membuat pemain-pemain Argentina frustrasi sepanjang laga, ya. Suatu hal yang sangat bagus bagi Renard untuk bisa melihat keadaan, dan Arab cuma 1 kali masuk dan 1 kali kena offside dalam pertandingan ini. Namun seperti yang teman-teman lihat, ya, kalau dari starting 11, ya, bagaimana mereka bermain dengan 4-1-4-1 ini, ya, Muhammad Owais sebagai penjaga gawang, kalau saya lihat, ya, Tambakti Abdul Hamid di kanan, kemudian Al-Zarani di kiri, Ali Al-Bulhairi, ya, ini pemain belakang terbaik mereka yang sangat bagus dengan Tambakti, ya, yang ada sana 2 back tengah. Ya, kalau Ali Al-Bulaihi ini kan paling top, ya. Dia yang diharuskan untuk bisa mematikan, disuruh untuk bisa mematikan pergerakan dari Lautaro Martinez. Orang melihat mungkin dia akan mematikan Messi, tapi tugas dia adalah menjaga striker lawan untuk bisa masuk, dengan Abdul Hamid mengontrol Di Maria. Ya. Nah, kemudian kita lihat satu pemain yang ada di depan 4 back dari Arab Saudi itu adalah namanya Abdullah Al-Maliki. Ya, ini nomor punggung 8. Kemudian ada 4 yang didorong ke depan, kelihatan ada 4-1-4-1 ini mereka lebih menyerang. Padahal pada saat tertekan Argentina menguasai bola, 4 pemain yang ada di depan itu terus ke belakang bertahan. Sehingga hanya meninggalkan Saleh Al-Shehri yang juga kadang-kadang ikut bertahan. Ya. 4 pemain gelandang mereka, yaitu Al-Dawsari yang mencetak gol kedua, ada Muhammad Kano yang Al-Tarai, dan juga Al-Brikan. Ini pemain-pemain 4 yang ketika tertekan gawang dari Arab Saudi ini mereka tuh membantu, sehingga di sana ada 9 pemain yang berdiri menyulitkan bagi pemain-pemain kombinasi dari Argentina. Nah, kemudian pasti teman-teman tanya, kenapa saya memuat foto di belakang saya ini ada pemain Arab Saudi. Ini pemain Arab Saudi yang kalau teman-teman perhatikan nomor punggung 8. Ya, dia midfielder, gelandang bertahan yang sangat bagus untuk bermain box to box, ya, dan ini sengaja ditaruh oleh pelatih Renard dengan tujuan mematikan pergerakan dari Lionel Messi. Namanya sudah disebut tadi Abdullah, ya, Abdullah
Al-Maliki. Wah, ini pekerja keras dan bagus. Kalau Anda bisa teringat dengan pemain Prancis ya, N'Golo Kante di Piala Dunia 2018 kan bagus sekali bermain. Termasuk ketika dia bermain saat di Leicester, membawa Leicester juara di 2016 di IPL dan pindah ke Chelsea. Ini pemain sangat oke ya, membawa Chelsea juara-juara di Liga Champions juga dan 2021. Dan inilah pemain Abdullela Al-Maliki. Nah, 28 tahun. Kalau bisa ini profil saya memang sengaja mencari-cari siapa ini pemain ini ya, yang sangat bagus. Ketika La Pulga Messi memegang bola, dia sudah ada dekat. Kemana La Pulga bergerak Messi, dia akan ikut ya. Cepat dengan tackling dia bagus dan bersih sekali. Ini luar biasa bagi Abdullela ini bermain rapat. Ini juga yang membuat Messi itu kalang kabut dan sering frustrasi. Ketika dia bergerak dimanapun di sana ada nomor 8 Abdullela ya, Al-Maliki ini luar biasa. Dia bermain di klub Al-Hilal, salah satu pemain yang sangat diandalkan. Dengan tinggi 176 cm, dia bertarung sangat kuat sekali dan menjadi salah satu kunci bagi Arab Saudi. Mungkin saja orang melihat bahwa Saleh Al-Shehri bisa membuat gol, oke, bagus ya. Ada Salem Al-Dawsar bisa membuat gol. Oke, penjaga gawang juga Muhammad Al-Owais juga tidak kalah tangguh, banyak melakukan penyelamatan dan semua pemain yang ditampilkan oleh Renat bagus. Tetapi khusus dari pemain Abdullela ini, saya terkesan sekali cara dia bermain. Oke banget ya. Dan saya memberikan angka dia 8 dalam pertandingan ini, ya, mendekati 9 lah ya. Ini bagus. Kalau tidak ada dia, ini berbahaya sekali bagi gawang Arab Saudi. Karena dari dialah, karena dengan bermain 4-1-4-1 dalam formasi ini, dia akan berdiri di depan dua bek tengah Arab Saudi ya, di antara Ali Al-Bulaihi dan Tambakti. Di sini dan dia orang yang paling menentukan. Karena Scaloni kan memainkan ini dengan Messi lebih bebas bergerak, ya, bergerak. Jadi mesti ada orang yang selalu bisa mengikuti Messi, ya. Dengan dia menempatkan tentunya mendorong Lautaro Martinez lebih ke depan, dengan Di Maria bergerak dari flank. Bantuan itu datang dari gelandang-gelandang Argentina, Paredes ya, yang muncul dari second line seperti Rodrigo de Paul dan juga dengan Paco Gomez. Ya, sebenarnya salah kalau saya memainkan Paco Gomez lebih awal. Kalau mau menang, buktinya Paco Gomez juga kan ditarik keluar. Dari awal aja kasih masuk, mau Dybala tapi Dybala tidak dimainkan, ya. Atau Julian Alvarez bisa dimainkan sehingga daya dobrak makin tinggi. Pergantian juga Scaloni menggantikan 2 pemain belakang dengan 2 pemain belakang kan tidak begitu bagus di saat Argentina sudah tertinggal. Mestinya pemain menyerang aja. Main semua, dipasang aja Dybala. Ketika dia harus menarik Romero di sini dengan Tagliafico juga. Dan Lisandro Martinez ikut dimainkan di sana dan Acuña juga ikut bermain, mestinya satu aja. Ya, ketika Romero keluar, oke, Lisandro Martinez masuk, tapi satu. Ketika Tagliafico keluar, jangan pemain bertahan lagi masuk. Kasih masuk aja Dybala lagi satu. Sehingga di depan itu menumpuk jadi kuat. Ada Di Maria, ada Messi, ya, ada Julian Alvarez, ada Dybala. Ini kuat, bagus, ya, menambah lini serang bagi Argentina. Tapi tidak dilakukan oleh Scaloni, ya, dalam pertandingan ini. Walaupun itu perpanjangan waktu mungkin bisa mencapai sampai 10 menit, tetapi dalam posisi yang panik tertinggal ini membuat permainan Argentina juga tidak berkembang dengan bagus di masa injury time yang menentukan ini ya bagi mereka, karena mereka sudah tertinggal dengan pemain-pemain Arab bermain lebih dalam sekali dalam melakukan bertahan. Jadi sekali lagi saya memuji terhadap Abdullela ini. Ya, dialah sebenarnya penentu ya bagi Arab ini ketika dia menahan setiap langkah dari Messi untuk bisa mengalihkan bola ke depan. Ya, sudah bilang kan, semua pemain Arab oke, main bagus, tetapi khusus yang ini saya memberikan penilaian tersendiri. Ya, makanya saya coba untuk mencari-cari ini. Siapa ini anak ini? Abdullela ini. Ya, bukan tidak mungkin. Dalam pertandingan-pertandingan berikut juga dia punya pekerjaan yang berat yang diberikan oleh pelatih Renat sini terhadap dia ketika harus menghadapi Meksiko nanti, mungkin menghadapi Polandia. Dan saya rasa ketika mereka mendapatkan 3 poin dari Argentina ini bagus sekali. Mereka hanya bisa butuh satu tangan melawan Meksiko pada tanggal 27 dan mereka lolos ke babak 16 besar. Sama seperti mereka lakukan ketika di Piala Dunia tahun 94 ketika mereka melaju sampai di babak 16 besar. Jadi ini penampilan terbaik bagi Arab Saudi dibandingkan dengan 4 tahun lalu ketika mereka bertarung di Rusia dengan menderita kekalahan-kekalahan menyolok. Ya,
Terutama kalah dari Rusia di pertandingan pembukaan dengan 5-0 sebelum kalah dari Uruguay dengan 1-0. Ya, dan semoga Arab Saudi ini akan terus bisa melangkah dan membuat kejutan ya dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Paling bagus kalau dia bisa menang melawan Meksiko dan menang melawan Polandia. 9 poin. Agak menakutkan bagi tim-tim lain untuk ketemu dengan Arab Saudi. Sampai di sini saya berbicara dengan review pertandingan Arab dan Argentina yang berakhir 2-1 buat Arab, dan saya ingatkan buat teman-teman ada kuis ya dan giveaway jaket ya Varsity yang akan diberikan dari ACC Astra Credit Companies lagi. Wah, memberikan 5 jaket kepada teman-teman semua. Asalkan teman-teman bisa menebak skor pertandingan besok antara Jerman melawan Jepang. Berapa hasil akhirnya? Silakan Anda bisa menebak dan tulis di kolom komentar nanti ya. Hanya 5 pemenang ya. Jadi kalau ada banyak pemenang juga yang sama, menilai 1-0 misalnya buat Jerman atau 2-1, ya Anda tinggal menulis ini dan akan dipilih 5 orang. Mau 100 pemenang tetap akan diundi 5 pemenang. Silakan Anda berkomentar siapa yang menang. Bisa saja Anda bilang 0-0, 1-1, atau bahkan Jepang menang sama seperti Arab Saudi mengalahkan Argentina. Bisa saja terjadi kejutan nanti pada besok hari. Kita akan tunggu. Buat teman-teman semua silakan untuk ikut giveaway ya. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.